Bab 1401, 1 meter 95. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tidak apa-apa, ini hanya masalah sepele. Fan yang menyeringai kecut pada pesan dari seorang teman wasit. Apakah ini informasi yang sangat pribadi? Jika tidak, bagaimana kalau membagikannya dengan penonton di depan TV? Jian Zizen tersenyum penuh minat. Tidak perlu dibicarakan. Seorang teman baru saja memberitahu saya bahwa Zhang Yu dan Liu Kaige dari tim provinsi bertaruh. Jika Zhang Yu dapat melewati garis 2 meter dalam permainan passing, Liu Kaige akan berlutut sepanjang jalan untuk berpartisipasi dalam permainan. Tentu saja, jika Zhang Yu tidak dapat melakukannya, dia akan berlutut sampai akhir permainan. Petik 2. Tidak, ekspresi Jian Zizen luar biasa setelah mendengar berita itu. Haha, Zizen juga merasa sedikit luar biasa. Saya tidak menyangka Zhang Yu dan Liu Kaige begitu membosankan. Jika seseorang kalah sebentar lagi, bukankah itu sangat memalukan? Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jian Zizen mengerjapkan mata dan melebarkan matanya, berpikir sejenak, diikuti oleh sedikit keraguan. Fan Yang. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang lompat tinggi atau apapun seperti yang kau ketahui. Tapi aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku sebelumnya. Garis lintasan ini 2 meter dan 10, dan ketinggian lepas landas pertama ditetapkan pada 1 meter dan 95. Kemudian melewati garis 2 meter harus dianggap sulit. Bukankah sudah jelas bahwa pemain Liu Kaige dan Zhang Yu membuat taruhan seperti itu untuk kalah? Apakah dia memiliki kecenderungan masokis? Maaf. Maksudku, apakah pemain Liu Kaige agak seperti ini, terlalu tenang? Tentu saja, semuanya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tentu saja, Liu Kaige tidak mungkin begitu tidak rasional. Faktanya, dia dan Zhang Yu memiliki kondisi untuk bertaruh. Zhang Yu harus melewati garis 2 meter dalam rintangan untuk dihitung. Menggunakan metode rintangan, kamu harus melewati 2 meter. Tapi, bagaimana ini mungkin? Apakah Zhang Yu gila? Jian Zizen tidak percaya apa yang didengarnya. Adapun apa yang dipikirkan Zhang Yu, saya tidak tahu. Tetapi saya benar-benar merasa bahwa Zhang Yu menangani hal ini dengan sedikit terlalu tenang. Seharusnya pemuda itu memiliki temperamen yang buruk dan mudah ditangkap oleh Liu Kaige. Pemain veteran seperti ini tidak menemukan jalan keluar. Ketika saatnya tiba, dia akan berani menyetujui apapun. Tampaknya bagi Zhang Yu, permainan ini seharusnya menjadi pilihan yang salah yang harus tercermin sepanjang hidupnya. Sungguh memalukan. Tampaknya setiap saat, ketenangan masih merupakan kondisi yang diperlukan bagi seorang atlet. Tetapi saya berharap pemain Liu Kaige akan tertawa ketika dia menang. Itu adalah pelajaran bagi Zhang Yu. Jangan biarkan dia berlutut dan tidak datang ke Taiwan. Itu terlalu memalukan. Semoga saja. Oke, pertandingan kualifikasi telah dimulai. Tinggi lepas landas kedua grup adalah 1,95, yang merupakan tinggi pemanasan bagi para pemain di lapangan. Urutan pemain dalam kompetisi lompat tinggi dipastikan dengan pengundian terlebih dahulu, jadi ketika pemain nomor 1 memasuki permainan, Zhang Yu dan Liu Kaige juga saling memandang dengan terkondisi dan keduanya dapat melihat arti satu sama lain. Anda bercanda, Anda akan tahu bahwa Anda menyesal setelah beberapa saat. Karena garis passing untuk kompetisi lompat tinggi ini adalah 2 meter dan 10, bagi para pemain di lapangan ini, 1 meter 95 dianggap sebagai tinggi pemanasan, tidak ada banyak tekanan. Kedua kelompok pemain lepas landas secara berurutan, hampir semuanya berulang-ulang, dan dapat dikatakan bahwa bahkan satu tembakan tidak terjadi. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah pemain terkuat di setiap kota, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk kehilangan kaki depan mereka pada lompatan pertama. Namun, semua pemain yang melewati ketinggian lompatan pertama menatap Zhang Yu dengan terkondisi ketika permainan berakhir. Saat para pemain sebelumnya menyelesaikan permainan satu persatu, giliran Zhang Yu akan segera dimainkan. Tentu saja, semua orang ingin mulai dari wajah Zhang Yu melihat apa yang sedang dipikirkannya, dan apakah dia menyesal telah bertaruh dengan Liu Kaige. Pada saat ini, Zhang Yu menyandarkan kaki erlang, memejamkan mata dan mengangkat jiwanya, wajahnya tenang dan kalem, dia sama sekali tidak dapat melihat perbedaan. Tentu saja, Liu Kaige berharap Zhang Yu akan takut untuk buang air kecil di celananya saat ini,
tetapi dia kecewa karena dia sama sekali tidak melihat apa yang ingin dia lihat. Namun, giliran Liu Kaige segera tiba, dan urutan kemunculannya ada di hadapan Zhang Yu, jadi dia juga mengabaikan gangguan di hatinya dan datang ke lapangan. Sebagai pemain terbaik kedua dari tim provinsi, Liu Kaige tidak memiliki tekanan padanya dan melompat dengan mudah. Tidak peduli tinggi badan atau jenis tindakan teknis yang sempurna, dia menunjukkan kekuatannya yang kuat. Ketika dia melangkah keluar lapangan, dia melihat Zhang Yu, yang bermain di sebelahnya, berdiri, tetapi ketika dia menatapnya, dia pertama-tama mengangkat ibu jarinya, diikuti oleh gesper, dengan ekspresi jijik. Tentu saja, Liu Kaige sangat kesal dengan lawannya sehingga dia bergegas kembali dengan gerakan yang sama. Tetapi Zhang Yu mencibir dan mengabaikan satu sama lain. Karena semua orang di lapangan memperhatikan Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa begitu dia datang ke sisi panjang untuk bermain, bahkan wasit di sisi lapangan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Ini membuat para pemain sebelumnya hampir ingin menangis tanpa air mata. Awalnya, saya ingin memoles rasa keberadaan. Sekarang, tidak ada yang memperhatikan dirinya sendiri sama sekali. Dia adalah karakter kecap tanpa kata-kata. Zhang Yu siap untuk memulai permainan. Meskipun ketinggian lepas landas 1 meter dan 95 tidak terlalu menekan standar pemain provinsi, itu pasti sangat menekan bagi Zhang Yu, karena dia harus menantang ini dengan cara yang bersilangan tinggi. Fan Yang, saya ingin bertanya kepada Anda, jika Zhang Yu menantang 1 meter dan kekalahan ke-95 untuk pertama kalinya, dalam 2 lompatan uji berikutnya, apakah dia bersikeras untuk terus menantang dengan cara yang sama? Atau ingin menyesuaikan metode lompatan Anda untuk mendapatkan kesempatan untuk lolos? Pertanyaan ini, sejujurnya, hanya sedikit orang kecuali para pihak yang dapat memberi Anda jawaban yang benar. Tetapi saran saya adalah saya berharap Zhang Yu dapat tenang, bahkan jika dia kalah taruhan, jika itu dapat membuktikan bahwa dia adalah pemain yang baik dan kuat setidaknya akan membiarkan penonton melihat sportivitas yang dimiliki Zhang Yu. Jika dia bersikeras pada pilihan yang salah, itu mungkin berakhir dengan kehilangan kualitas dan kekuatan, yang mungkin sepadan dengan kerugiannya bagi Zhang Yu. Petik 2. Itu masuk akal. Saya harap Zhang Yu dapat membuat pilihan yang tepat, seperti yang Anda katakan. Semoga. Baiklah, teman-teman penonton, kalian sedang menyaksikan pertandingan passing nomor lompat tinggi putra grup B cabang atletik cabang olahraga atletik provinsi. Zhang Yu, pemain dari kota Zhonghai, siap bertanding. Dia akan memulai lompatan pertamanya di babak kualifikasi, tingginya 1,95 meter. Wasit telah memberi isyarat bahwa Zhang Yu boleh memulai. Zhang Yu mulai berakselerasi, ritmenya bagus, datang ke zona lepas landas. Lompat, tidak, Dewa Fanyang, apa aku salah baca tadi? Zhang Yu benar-benar melewati 1,95 meter. Dapat dikatakan bahwa saat ini hampir semua orang di antara hadirin tercengang. Tidak mengherankan bahwa Zhang Yu melewati 1,95 meter. Mengejutkan bahwa Zhang Yu benar-benar melewati rintangan, yang membuatnya sulit dipercaya. Sudah, jika bukan karena orang-orang melihat sendiri, saya khawatir orang-orang yang mengira mereka menyebutkannya sedang bercanda dengan mereka. Terlalu dibesar-besarkan, Zhang Yu benar-benar melewati 1,95 meter. Ya, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak dapat mempercayai gambar yang Anda lihat, jangan menjadi ilusi. Lihatlah gerakan teknis Zhang Yu. Dia harus menggunakan metode lompatan gunting yang telah lama dihilangkan. Saya tidak mengharapkan metode lompatan lama seperti itu, dan masih ada orang yang mempraktikkannya. Tidak peduli berapa usia mereka, lompatan setinggi 1995 tahun itu tidak mungkin bisa dilewati oleh orang biasa. Ngomong-ngomong, berapa rekor dunia lompat gunting? Tidak ingat, tidak jelas. Aku sudah mengerjakan PR-ku. Seharusnya, 1,96 meter. Sepertinya pemain Rusia, yang diciptakan di Olimpiade Montreal 1960. Jadi Zhang Yu tertinggal 1 cm dari rekor dunia. Ini tidak penting. Kuncinya adalah jika Zhang Yu sudah melewati 2 meter, dia akan menjadi pemegang rekor dunia yang baru. Tentu saja itu gunting. Lebih dari 2 meter. Tidak mungkin. 1,95 meter sudah melewati. Apa yang tidak mungkin untuk 2 meter? Bisakah itu sama? Jika 2 meter 10 sudah melewati menurut logikamu, 2 meter 15 seharusnya tidak apa-apa. Halo, apakah kamu menaikkan palang?
Bagaimana ini bisa disebut palang? Jelas itu benar. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar, orang-orang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu masih lihat Liu Kaige. Lihat mulutnya terbuka, mulai sekarang, dia belum menutupnya. Hehehehe, seolah-olah tombol jeda ditekan. Benarkah? Coba kulihat. Hehehehe, itu persis seperti yang kamu katakan. Kelihatannya sangat lucu. Titik titik titik. Semua orang di sekitar mereka mengalihkan perhatian mereka ke tubuh Liu Kaige, dan harus mengatakan bahwa ekspresi pihak lain sudah melampaui keterkejutan dan keterkejutan. Bagaimana mungkin Liu Kaige berpikir bahwa Zhang Yu benar-benar dapat menggunakan rencana 1 meter 9 tahun? Ini terlalu dibesar-besarkan. Tentu saja, hal berikutnya yang membuatnya merasa tidak enak adalah meskipun pihak lain sekarang 1,95 meter, apa yang akan terjadi jika 2 meter itu dilewati dalam beberapa saat? Tidakkah kamu ingin berlutut di pinggir lapangan selama pertandingan sampai akhir final? Memikirkan kemungkinan ini, Liu Kaige langsung basah oleh keringat dingin. Titik. Sungguh luar biasa. Zhang Yu benar-benar melewati 1 meter 95 tahun. Fan yang tampaknya tidak mengingat keterkejutannya tadi. Hahaha, lihat, Zhang Yu bukan tipe orang yang impulsif. Karena dia berani bertaruh dengan orang lain, dia tidak punya dua kuas. Bagaimana dia bisa menjanjikan taruhan seperti itu yang pasti akan dia kalahkan? Hahaha, itu masuk akal, tapi Zhang Yu baru melewati 1,95 meter, bukan 2 meter. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia menang. Apakah masih terlalu dini? Kurasa tidak, aku punya firasat bahwa Zhang Yu pasti akan melewati 2 meter lain kali. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Jika aku menang, silakan makan enak dengan Shaobo. Jika aku kalah, aku bertanya padamu. Bagaimana dengan itu? Baiklah, jangan bertaruh. Potong, pengecut, tolong, aku tidak malu-malu, tetapi hanya berhati-hati. Sekarang Zhang Yu telah melewati 1 meter 95, bukan tidak mungkin atau tidak mungkin untuk mengatakan 2 meter. Tetapi aku juga menantikannya, menantikan saat Zhang Yu memecahkan rekor dunia. Petik 2. Apa, jika Zhang Yu dapat memecahkan rekor dunia setelah 2 meter? Benarkah? Tentu saja benar, Zhang Yu harus menggunakan metode lompat gunting yang telah dieliminasi. Jika saya ingat dengan benar, rekor dunia harus 1 meter dan 9 meter. Jika Zhang Yu telah melewati 2 meter, itu pasti akan memecahkan gunting. Rekor dunia lompatan. Petik 2. Oh, itu hebat. Aku yakin dia akan melakukannya. Mari kita nantikan bersama. Titik. Dapat dikatakan bahwa di babak pertama lompat uji kualifikasi, Zhang Yu melewati 1,95 meter, hampir mengejutkan semua orang di stadion, termasuk Lou Xiaobai, satu-satunya pemain nasional di antara para pelompat tinggi. Lou Xiaobai juga mengubah ekspresinya yang tidak takut, meskipun ketika dia mendengar taruhan Zhang Yu dan Liu Kaige sebelumnya, tentu saja, itu adalah kerusakan otak Zhang Yu, dan dia tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Zhang Yu benar-benar menantang keberhasilan 1,95, tetapi juga membuatnya menyadari bakat Zhang Yu yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat melewati lompatan 1 meter 995 meter dengan lompat gunting memiliki pusat gravitasi yang tinggi, yang jarang terjadi di dunia. Jika pihak lain menguasai lompatan lantai belakang, bukan tidak mungkin untuk menantang 2 meter 2020. Jadi pihak lain sudah memiliki kekuatan pemain nasional, tentu saja Lou Xiaobai menyadari bahwa dia mungkin menghadapi tantangan penantang tangguh, tampaknya pertandingan ini tidak mudah untuk memenangkan kejuaraan. Dengan emosi yang luar biasa di lapangan, babak pertama uji coba untuk kedua kelompok AB dapat dikatakan telah berakhir. Hanya sejumlah kecil pemain yang tidak melewati 1,95, dan sebagian besar pemain melewatinya lagi. Pertandingan passing juga memasuki babak kedua pertandingan. Pada babak kedua uji coba lompat, mistar gawang dinaikkan setinggi 2 meter, yang merupakan tinggi yang disepakati oleh Zhang Yu dan Liu Kaige. Sekarang, baik di dalam maupun di luar lapangan, baik wasit maupun pelatih, mereka berspekulasi satu persatu apakah Zhang Yu dapat menantang keberhasilan 2 meter tersebut. Jika tantangan Zhang Yu berhasil, dapatkah Liu Kaige memenuhi janjinya seperti yang dijanjikan dan berlutut di pinggir lapangan hingga akhir pertandingan final? Tidak peduli apapun, ketinggian 2 meter jelas merupakan lompatan paling mencolok dalam permainan hari ini. Pada babak pertama uji lompat,
beberapa pemain yang gagal dalam uji lompat adalah yang pertama bermain sesuai dengan aturan permainan. Harus dikatakan bahwa ketinggian 2 meter masih cukup sulit bagi beberapa pemain dengan kekuatan terbatas. Saat ini, beberapa pemain sudah mulai gagal. Liu Kaige masih unggul atas Zhang Yu di babak kedua, tetapi wajahnya sangat jelek kali ini, dan dia bisa melihat sekilas bahwa mentalitasnya telah berubah secara signifikan. Tentu saja, kebanyakan orang juga memahami hal ini, karena dalam kasus ini, seharusnya sangat sedikit orang yang tidak memiliki beban di hati mereka. Ketika hampir semua orang tidak tahu, setelah Liu Kaige datang ke lapangan, dia benar-benar gagal menantang 2 meter pertama. Ketika para pemain dan pelatih di lapangan melihat ini, mereka sedikit menangis. Dengan kekuatan lawan, mereka akan gagal bahkan jika mereka menantang 2 meter. Tampaknya taruhan dengan Zhang Yu benar-benar banyak memengaruhinya. Ketika Liu Kaige Tiking berjalan menyusuri lapangan dengan wajahnya, dia hanya melihat Zhang Yu berdiri di samping, dengan senyum bangga, dan mengulurkan jari yang sama, ketika itu sangat marah sehingga Liu Kaige ingin memuntahkan darah. Zhang Yu tidak peduli dengan ekspresi putus asa Liu Kai. Ketika pemain berikutnya gagal menantang 2 meter, dia juga bermain lagi dengan harapan besar. Dapat dikatakan bahwa semua orang di antara penonton telah mengunci pandangan mereka pada Zhang Yu. Kita harus tahu bahwa jika lompatan Zhang Yu berhasil, maka dia akan menciptakan sejarah. Meskipun itu adalah sejarah masa lalu, itu pasti bukan semua orang. Itu dapat ditantang. ... Sangat gugup. Aku ingin tahu apakah Zhang Yu dapat melompati kali ini. Jian Zizhen berkata dengan sedikit ekspresi gugup. Aku harap Zhang Yu dapat menahan tekanan dan menantang batas. Jika dia berhasil, dia tidak akan pernah melupakan sejarah dalam sejarah lompat tinggi. ... Zhang Yu sudah siap saat ini, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia akan mulai melompat. Kemudian dia mulai mengatur napasnya, dan perlahan berlari menuju zona lepas landas, dari lambat ke cepat, dan akhirnya melompat dan terbang menuju mistar gawang. Pada saat ini, kamera ponsel penonton dan berbagai peralatan perekam video berkedip bersamaan. Hampir semua orang berencana untuk menyaksikan lompatan ajaib Zhang Yu. Kau pasti tidak bisa lolos. Bocah bau. Liu Kaige tidak peduli dengan mata orang-orang di sekitarnya saat ini, dia berteriak histeris. Karena lompatan pihak lain, aku telah memutuskan apakah aku dapat terus bercampur dalam lingkaran ini di masa depan. Jika pihak lain lewat, kau benar-benar selesai. Sayangnya, istirahat Liu Kaige tidak memberikan efek apapun. Zhang Yu, seperti lompatan gunting seperti buku teks, melompati palang dan jatuh di atas matras. ... Wow, ada teriakan yang luar biasa. Jika bukan karena siapapun yang bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bisa percaya bahwa seseorang dapat melewati garis 2 meter dengan rintangan. Kau harus tahu bahwa ketinggian ini hampir 10 cm lebih tinggi dari tinggi Zhang Yu. Sejujurnya, itu tidak berbeda dengan lepas landas. ... Lulus. Zhang Yu melewati 2 meter. Dia membuat sejarah. Dia memecahkan rekor dunia lompat gunting yang dipegang oleh Rusia. Fan yang berteriak dengan gembira. Hehehehe, Zhang Yu, kamu sangat hebat. Aku akan selalu mendukungmu. Jian Zizhen juga berseru dengan gembira. ... Wow, ini sangat tidak biasa. Zhang Yu benar-benar memecahkan rekor dunia. Ayolah, apakah itu rekor dunia yang sudah ketinggalan zaman? Kamu tidak peduli dengan yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan jika itu sudah ketinggalan zaman, orang juga merupakan rekor dunia. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memecahkan tatapan, tidak perlu dikatakan, jika kamu dapat memecahkan rekor dunia yang sudah ketinggalan zaman untuk wanita, aku akan melayanimu. Jangan bicara tentang kelompok wanita. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan kelompok yang lebih tua. Hahaha. Hei, lihat Liu Kaige. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, aku teringat bahwa Liu Kaige masih nongkrong. Terburu-buru melihat ke tempatnya bersama-sama. Pada saat ini Liu Kaige dapat dikatakan lesu, seolah-olah orang belum pulih dari keterkejutannya. Lawannya benar-benar melompat 2 meter. Dan itu juga menyeberang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Liu Kaige tidak dapat mempercayai apa yang terjadi, dan yang terpenting sekarang adalah dia kalah. Dan yang lebih mengerikan daripada kalah adalah bahwa setelah kalah, dia harus berlutut dalam kompetisi lompat tinggi sampai akhir final. Ya Tuhan, jika ini adalah mimpi buruk,
tunggu apa lagi, bangunlah dirimu dengan cepat. Zhang Yu telah turun dari lapangan saat ini, tetapi alih-alih kembali ke tindakannya sendiri, dia ingin Liu Kaige berjalan langsung. Orang-orang di sekitarku melihat pemandangan ini dan berkata pada saat yang sama, pertunjukan yang bagus akan datang. Pada saat ini, hampir semua orang memiliki sedikit kegembiraan, dan bagi mereka, mereka tidak memastikan apakah Liu Kaige dapat menepati janji yang dibuat oleh keduanya. Bagaimana jika Liu Kaige tidak berlutut ketika dia mendapat akunnya? Bisakah Zhang Yu mengalahkan pihak lain? Faktanya, baru saja Zhang Yu dan Liu Kaige bertaruh pada sumpah, kebanyakan orang tidak melihatnya. Oleh karena itu, tidak diketahui bahwa Liu Kaige ditangkap oleh Zhang Yu di tangannya. Banyak orang masih berpikir bahwa Liu Kaige kemungkinan akan mengandalkan akunnya dan tidak mengakui taruhan. Bagaimanapun, waktu saat ini adalah pertandingan provinsi. Jika Liu Kaige benar-benar berlutut sepanjang perjalanan, saya khawatir dia tidak akan bisa lagi mengangkat kepalanya di dunia lompat tinggi. Tentu saja, Liu Kaige juga melihat Zhang Yu berjalan ke arahnya. Dia bahkan merasa sedikit gemetar. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling membuatnya takut akhirnya terjadi, tetapi, dia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup dari krisis yang ada. Zhang Yu datang di sebelah Liu Kaige, dan berkata sambil tersenyum, berapa umur Liu? Aku sudah lebih dari 2 meter. Jadi itu berarti aku menang. Haruskah aku menepati janjimu sekarang? Ini, Liu Kaige tidak tahu bagaimana menjawab satu sama lain. Dia tentu saja tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi dengan berlutut, tetapi jika dia tidak setuju, lawan pasti tidak akan menyerah. Dan yang terpenting adalah saya masih memiliki pegangan yang dicetak ulang oleh pihak lain, dan sekarang saya memiliki dilema. Zhang Yu melihat Liu Kaige tidak lagi berbicara, diikuti oleh seringai di wajahnya, dan berkata, mengapa kamu tidak berbicara? Mungkinkah kamu ingin menyalahkan? Siapa yang mengatakan bahwa saya ingin mengandalkan akun saya? Liu Kaige berkata dengan lancar, saya belum siap. Untuk apa kamu cemas? Apa yang membuatku terburu-buru? Tidakkah menurutmu agak konyol mengatakan ini? Karena kamu kalah, maka kamu harus berlutut untuk berpartisipasi dalam sisa permainan, jadi jangan bilang itu tidak berguna. Itu omong kosong. Berlututlah dan katakan itu. Berlutut. Bagaimana aku bisa ikut kompetisi sambil berlutut? Kau tidak boleh membiarkanku menembak sambil berlutut dan melompat tinggi. Ternyata kau khawatir tentang ini. Hehehe, katakan lebih awal. Sebenarnya, aku masih sangat murah hati. Aku mengizinkanmu berdiri saat pertandingan. Tetapi setelah pertandingan, kau bisa terus berlutut, tidak masalah. Ayo, Liu Kaige mendengar bahwa amarahnya akan padam, mendengarkan maksud pihak lain, sebelum dia berencana untuk berlutut sendiri daripada seluruh perjalanan. Bau tapi kejam, Liu Kaige sangat marah, tetapi dia tidak punya cara yang baik. Sekarang dia menangkap bebek di rak, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan akunnya, tetapi dia tidak ingin berlutut. Bagaimana melakukannya? Memikirkan hal ini, aku hanya bisa meminta bantuan dan melihat ke arah Su Jiantong. Su Jiantong juga malu ketika dia melihat situasinya. Untuk mengetahui bahwa hubungannya dengan Zhang Yu tidak benar, keduanya mengatakan mereka adalah rekan satu tim. Apa yang mereka katakan bulan ini tidak sebanyak hari ini. Bagaimana mungkin orang lain menjual mukanya? Tetapi jika Anda tidak membantu Liu Kaige berbicara, dia berada di tim provinsi bersamanya, dan dia masih rekan setim yang gemetar. Jika dia melihat ke bawah dan melihat kepalanya di masa depan, akan merepotkan untuk memikirkannya. Meskipun Su Jiantong tidak ingin mengatakannya, dia juga tahu bahwa dia harus berkata, Zhang Yu. Semua orang tahu kekuatanmu sekarang. Dan Liu juga menyesalinya. Bisakah kamu mengampuni dia kali ini di hadapanku? Zhang Yuanyan melirik Su Jiantong dan tersenyum. Jiantong. Bukannya, aku tidak memberimu muka. Masalahnya adalah ketika aku bertaruh dengannya, bukankah mukamu tidak berguna? Karena dia tidak memberikannya pada awalnya, wajahmu, maafkan aku tidak bisa memberimu muka. Jika kamu bisa menyalahkannya, kamu hanya bisa menyalahkannya karena mengangkat mukanya dan membiarkanku bertarung. Itu tidak melibatkan mukamu. Su Jiantong mendengar desahan tak berdaya ini, dan penolakan Zhang Yu juga sesuai dengan harapannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya kepada Liu Kai. Liu Kaige tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Jiantong. Wajahnya jelek, dan dia terdiam lagi.
Sekarang dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Zhang Yu menghela napas dingin, dan berkata, Liu Kaige, apakah menurutmu masalah ini tidak akan terbongkar jika kau tidak berbicara? Apa yang telah kau katakan sebelumnya dan sumpah apa yang telah kau buat? Kau harus mengetahuinya. Aku harus mengingatkanmu. Lihat saja, berapa banyak orang yang memperhatikan Weiboku. Kau sama sekali tidak ingin tahu jawabannya. Jika kau ingin bersikap sombong tanpa mengakui akunmu, aku akan segera menjadikanmu orang berita yang terkenal di negara ini besok. Kau percaya? Ketika Liu Kaige mendengar ancaman telanjang Zhang Yu, dia langsung ingat bahwa pihak lain adalah bintang yang kurang dikenal selain identitasnya sebagai seorang atlet. Jika ada kontradiksi seperti itu antara dirimu dan orang-orang biasa, tidak masalah jika kau berutang pada dirimu sendiri sekarang. Apa masalahnya dengan menyebarkannya? Siapa yang tahu siapa dia atau bahkan tindak lanjutnya mungkin tidak diperhatikan. Tetapi jika Zhang Yu dengan sengaja menggembar-gemborkan ini melalui akun V-nya yang besar, dia mungkin benar-benar tidak dapat mengangkat kepalanya untuk menjadi seorang pria di masa depan. Anda perlu tahu bahwa Anda telah menyinggung teman dan kerabat Anda dengan sumpah beracun sebelumnya. Jika Anda tidak menghitung diri sendiri, Anda takut Anda tidak akan dapat mengangkat kepala. Liu Kaige mengira dia hanya bisa menatap Zhang Yu dengan tajam, dan berkata, bocah bau. Kamu kejam, kamu tunggu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Zhang Yu Wenyan mencibir dan berkata, aku tidak bisa mendengar kepompong di telingaku. Tetapi kamu masih berlutut dan berkata, aku bisa menerimanya. Ketika Liu Kaige mendengar kata-katanya menggertakkan giginya, dia benar-benar berlutut di tanah dan tampak dingin. Setiap orang yang peduli dengan kejadian ini melihat bahwa Liu Kaige akhirnya berlutut di tanah, dan secara alami saling memandang dengan acuh tak acuh. Meskipun Liu Kaige kalah dari kebanyakan orang, tentu saja, dia harus mengakui kekalahan. Namun, hal berlutut di tanah ini benar-benar memalukan bagi pemain terkenal seperti dia. Tampaknya masalah ini dapat menjadi iblis seumur hidup Liu Kaige. Adegan Liu Kaige berlutut di tanah, orang-orang yang melihatnya menunjuk, dan tentu saja wasit di lapangan melihatnya, tetapi karena Liu Kaige berlutut di area pemain, dan mereka tahu semuanya, tidak ada seorang pun jadilah pembawa damai tua itu. Bagaimanapun, pemain lain harus berlutut dan menunggu permainan, yang juga merupakan kebebasan mereka, dan yang lain tidak dapat mengendalikannya. Juru kamera TV juga sengaja melewatkan rekaman Liu Kaige yang berlutut untuk mencegahnya menyebar dan menyebabkan efek buruk. Karena Liu Kaige tidak berhasil di babak pertama lompatan uji 2 meter, ia harus melakukan lompatan kedua. Tetapi Liu Kaige menggunakan aturan bebas lompatan, dan lompatan kedua menantang level berikutnya. Faktanya, dalam hal kekuatan Liu Kaige, 2 meter bukanlah apa-apa. Kegagalan sebelumnya sepenuhnya karena hubungan antara stres dan penyesuaian mentalitas. Ketinggian mistar gawang dinaikkan lagi menjadi 2 meter dan 4. Bagi beberapa pemain di lapangan, meskipun kali ini hanya bertambah 4 cm, kesulitannya telah meningkat banyak. Sebelum Liu Kaige menggunakan aturan bebas loncat, ia harus bermain terlebih dahulu setelah mistar gawang disesuaikan. Harus saya katakan bahwa meskipun Liu Kaige sudah lama tidak berlutut di tanah, dan lututnya juga ditutupi pakaian, tetapi itu bukanlah posisi menunggu yang normal. Setelah ia berdiri, ia merasa kakinya sedikit mati rasa. Namun, saat ini, tidak ada waktu bagi Liu Kaige untuk berpikir lebih banyak. Ia juga menjadi perhatian semua orang dan datang ke permainan untuk memulai lompatan kedua, tetapi ia kecewa dengan cara yang biasa, sebenarnya mengenai tiang lagi. Para pemain di sekitarnya melihat bahwa Liu Kaige menantang 2 meter dan 4 kali dan gagal, dan mereka menggelengkan kepala. Ketinggian ini sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi pemain nomor 1 Liu Kaige di provinsi tersebut. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa Liu Kaige tidak dapat melompati ketinggian benda-benda kecil di hari kerja, dan tidak ada gunanya khawatir. Liu Kaige memukul matras beberapa kali dengan marah dan berteriak dengan marah. Namun, nol diikuti oleh ketidakberdayaannya, dan kembali ke area pemain dengan wajah jelek. Tentu saja, ketika dia kembali ke area pemain, diingatkan oleh nada dingin Zhang Yu, dia terus berlutut dan menunggu permainan. Sungguh memalukan. Meskipun pemain Liu Kaige menggunakan aturan bebas loncatan, tantangan lompatan kedua sejauh 2 meter dan 4 masih tidak berhasil. Liu Kaige sekarang telah gagal dalam 2 tantangan berturut-turut, jadi sekarang dia seharusnya hanya memiliki 1 kesempatan terakhir.
Kamu benar. Faktanya, menurut aturan, dia dapat terus menggunakan aturan bebas loncatan, tantangan lompatan ketiga setinggi berikutnya. Atau terus menantang sejauh 2 meter dan 4. Pokoknya, dia hanya memiliki lompatan terakhir yang tersisa. Jika dia gagal lagi lain kali, dia akan melewatkan final lompat tinggi malam ini. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bagaimanapun, ini adalah perlombaan. Apapun bisa terjadi, tapi aku lebih khawatir tentang Zhang Yu sekarang. Aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil dalam tantangan 2 meter dan 4. Petik 2. Itu tergantung pada metode lompatan apa yang akan digunakan Zhang Yu. Jika Zhang Yu terus menggunakan metode lompatan gunting, sejujurnya, harapannya tidak besar. Jangan lihat tingginya hanya 4 cm, tetapi untuk ketinggian tertinggi metode lompatan rekor dunia 4 cm, yang tidak kurang dari 100 meter untuk pria, telah dinaikkan dengan selisih 0,1 detik. Petik 2. Oh, kalau begitu Zhang Yu hanya bisa sama dengan pemain lain. Apakah kamu pernah menggunakan lompatan gaya belakang? Seharusnya seperti ini. Bagaimanapun, lompatan gunting terlalu tidak umum dan tidak cocok untuk kompetisi lompat tinggi tingkat tinggi saat ini. Meskipun kedengarannya agak menyesal, tapi aku sangat percaya pada Zhang Yu sekarang. Bagaimana dia bisa mengatakan dia adalah pemegang rekor dunia baru? Aku percaya bahwa bahkan jika dia menggunakan metode lompatan lain, aku yakin dia bisa tampil lebih baik. Zizen, sebenarnya, aku punya sesuatu untuk memecahkan gong untukmu. Bahkan jika Zhang Yu melewati 2 meter dengan lompatan gunting, dia tidak bisa menjadi pemegang rekor dunia baru. Ah, kenapa? Bukankah kamu mengatakan dia membuat sejarah sebelumnya? Zhang Yu memang membuat sejarah. Tapi dia baru saja menciptakan sejarah lompatan gunting domestik kita. Hasil kompetisi domestik kita sebenarnya tidak diakui secara internasional, jadi rekor dunia lompatan gunting sekarang masih orang Rusia berpendapat bahwa prestasi Zhang Yu hanya akan disebutkan di masa depan, tetapi tidak akan dicatat oleh Federasi Olahraga Dunia. Kecuali dia juga dapat menantang dengan lompatan gunting di kompetisi internasional. Keberhasilan 2 meter akan memungkinkan untuk menjadi pemegang rekor dunia, asalkan Zhang Yu dapat berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Seharusnya sangat mudah, bukan? Tinggal cari kompetisi asing dan lompat lagi, apakah bisa menjadi rekor dunia baru? Tidak semudah yang Anda kira untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Pertama, Anda harus menjadi pemain terbaik di Tiongkok agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Kedua, Anda ingin menjadi pemain terbaik di Tiongkok. Setidaknya Anda harus berada di pesta olahraga nasional. Kompetisi top domestik semacam ini hanya dapat dicapai. Untuk mengetahui bahwa negara kita adalah negara olahraga besar, olahraga seperti apa yang telah naik ke tingkat nasional, itu sudah tidak kalah dari kompetisi top dunia. Saya ingin menjadi 3 teratas dalam kompetisi lompat tinggi nasional, tidak ada yang seperti Anda. Sesederhana itu. Terus terang, ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan. Anda harus bekerja keras siang dan malam, dan pada saat yang sama memiliki kesempatan yang tepat, platform yang tepat untuk direkomendasikan. Dan semua ini untuk Zhang Yu sekarang. Mungkin juga ada jalan yang panjang untuk dilalui. Petik 2. Itu saja. Tidak perlu dikatakan, itu merepotkan untuk didengarkan. Tidak mungkin. Sebagai negara besar dalam olahraga kompetitif, lingkungan kompetitif Tiongkok mungkin lebih dari sekadar jumlah banyak negara. Oleh karena itu, masih banyak kerja keras untuk keluar dari Tiongkok dan menjadi atlet kelas dunia. Kalau begitu, saya hanya bisa berharap Zhang Yu akan bekerja lebih keras di masa mendatang. Berusahalah untuk bidang yang lebih besar sedini mungkin. Pertandingan di lapangan terus berlanjut, tetapi sudah ada beberapa pemain, dan lompatan pertama belum melewati 2 meter dan 4, tetapi sebagian besar pemain yang gagal ini adalah beberapa pemain yang tidak dikenal. Dibandingkan dengan para pemain tim provinsi, 2 meter dan 4 lompatan pertama umumnya berhasil. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang di tim provinsi adalah Liu Kaige, yang pasti membuatnya berlutut di tanah, terlihat semakin jelek. Setelah menjadi baling-baling tim, tiba-tiba menjadi penghalang bagi ekor burung bangau. Situasi ini harus dikatakan membuat Liu Kaige merasa tidak tahu malu. Segera giliran Zhang Yu untuk terus bermain. Sebagai pemain yang baru saja menantang melewati rekor dunia dan menambahkan pemain lokal yang populer, hampir saat ia masuk ke lapangan, sorak-sorai terhangat pun terdengar.
Hal ini juga membuat pemain di sekitarnya merasakan keuntungan besar dari pemain tuan rumah dalam permainan. Hanya suara sorak-sorai ini juga dapat meningkatkan kinerja beberapa sentimeter. Pan Weiye tersenyum dan berkata, Zhang Yu, kali ini adalah pertunjukan besar. Dengarkan sorak-sorai ini, itu hanyalah indeks popularitas sang juara. Nitao tertawa, apakah ini selebritas kecil di kota Zonghai? Oke. Hanya saja kita kurang tahu sebelumnya. Pan Weiye mengangguk dan menoleh untuk melihat Hou Yimin di sebelahnya, berkata, Lao Hou. 2 meter dan 4, seharusnya menjadi lompatan pertama Zhang Yu. Apakah menurutmu dia bisa berhasil kali ini? Hou Yimin berkata, seharusnya tidak masalah. Bakat atletik anak ini adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Dengan hasil latihannya secara umum, seharusnya tidak ada tekanan pada 2 meter dan 4. Itu hebat. Kota kita belum mencapai final selama beberapa sesi. Aku harap Zhang Yu dapat mematahkan kutukan ini kali ini. Pan Weiye berkata dengan penuh harap. Zhang Yu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia siap. Mengikuti penonton, semua orang mengarahkan ponselnya ke arahnya. Zhang Yu mengatur napasnya, perlahan-lahan mempercepat, secara bertahap mempercepat, dan akhirnya melompat untuk menyelamatkan nyawanya. Penonton bersorak lagi. Bocah bau ini. Hou Yimin melihat jalan napas. Pan Weiye dan Nitao saling melirik, menggelengkan kepala dan tersenyum bersama. Tidak, Zhang Yu masih melewati 2 meter dan 4 dengan lompatan gunting. Itu berlebihan. Bagaimana dia bisa lolos? Melihat lompatan sebelumnya, dia sudah berada di dekat mistar gawang. Kali ini dia malah bertambah 4 cm lagi. Orang ini, benar-benar metamorfosis. Hei, Fan Yang, kamu lihat. Zhang Yu menyegarkan hasil terbaik dari lompatan gunting yang baru saja dia buat. Sekarang bukan 2 meter, sudah 2 meter dan 4. Jian Zizhen berkata dengan gembira. Fan yang mengagumi wajahnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa potensi Zhang Yu dalam lompat tinggi sungguh menakjubkan. Sebelumnya saya pikir 2 meter adalah batas pusat gravitasinya. Itu sudah melewati tiang. Sekarang sepertinya, batasnya seharusnya jauh lebih dari itu. Area pemain grup A, Xiaobai, orang ini tidak mudah. Gunting telah melewati 2 meter dan 4, dan pusat gravitasinya sudah melampaui 2 meter. Lou Xiaobai mengerutkan kening, memperhatikan punggung Zhang Yu yang kembali ke area pemain dalam sorak-sorai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Awalnya dalam hati Lou Xiaobai, dia mengira lawannya masih Liu Kaige kali ini. Saya tidak berharap untuk membunuh seekor kuda hitam di tengah jalan. Tampaknya kompetisi malam ini lebih sengit dari yang saya kira. Liu Kaige, berlutut di tanah, tentu saja, menggertakkan giginya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berdoa kepada para dewa dan dewa-dewi di masa lalu, berharap Zhang Yu akan gagal memukul tiang, dan bahkan melempar anjing untuk mengambil asteris di depan umum. Sangat disayangkan bahwa yang terjadi sebaliknya, bukan saja pihak lain tidak menunjukkan keburukan, tetapi mereka juga menyerbu ke rumah penuh, membuatnya semakin tertekan. Zhang Yu sekali lagi menggunakan metode lompat gunting untuk menantang keberhasilan 2 meter dan 4 poin, dan juga meningkatkan metode lompat gunting terbaiknya dengan 4 cm lagi. Meskipun ini tidak mungkin menjadi rekor dunia, itu mungkin individu terbaik yang pernah ada. Ketika semua pemain yang berhasil dalam lompatan pertama berhasil melewati, pemain yang tersisa akan terus menantang 2 meter dan 4, Liu Kaige telah gagal 2 kali, kali ini jika dia gagal lagi, kali ini tidak akan memenuhi syarat untuk final di malam hari. Liu Kaige tidak terus menggunakan aturan bebas lompat kali ini, dia tidak melewati 2 meter dan 4, dan terus melompat ke 2 meter dan 8, bukankah itu lebih berbahaya? Liu Kaige membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan kali ini daripada orang lain, dan wasit di sebelahnya juga melihat bahwa dia adalah pemain utama tim provinsi dan tidak terburu-buru untuk membuka jaring untuknya. Liu Kaige menyesuaikan emosinya dan melesat lagi. Ketika ia melewati tiang, ia menggosoknya sedikit, hingga ia bangkit, mistar gawang masih sedikit bergetar, ia tampak malu, dan ia sangat beruntung pada akhirnya, mistar gawang tidak jatuh, dan ia akhirnya menantang keberhasilannya dengan kesempatan terakhirnya dan mempertahankan kesempatannya untuk lolos. Akan tetapi, dalam 2 meter berikutnya dan 4 lompatan percobaan, beberapa pemain berturut-turut menantang dan gagal keluar, memimpin jalan menuju final.
Titik titik titik. Kemudian mistar gawang dinaikkan lagi 4 cm menjadi 2 meter dan 8 cm. Titik titik titik. Liu Kaige berhasil dalam 3 lompatan terakhir dan memimpin dalam permainan ini. Mungkin ia telah mempertahankan status babak sebelumnya. Kali ini ia berhasil melewati tembakan dan menantang 2 meter dan 8 keberhasilan. Tidak ada berita yang lebih baik baginya dan staf pelatih kota Huailin. Liu Kaige melangkah keluar dari permainan dengan ekspresi bangga, dan segera diingatkan oleh kebaikan Zhang Yu, ia terus berlutut di pinggir lapangan sambil menunggu permainan dengan kompetisi 2 meter dan 8 yang berlangsung. Bagi pemain berikutnya, tantangannya gagal adalah hal yang wajar. Lagi pula, garis passing dalam kompetisi ini hanya 2 meter dan 10. Jadi untuk hasil passing kedua ini sudah menjadi level yang sangat sulit bagi banyak pemain tingkat kota dan bahkan provinsi. Su Jiantong, yang selalu mulus dan mulus, kalah untuk pertama kalinya dalam tantangan 2 meter dan 80. Baginya, hasil terbaik pribadinya sama sulitnya. Titik titik titik. Setelah Su Jiantong menantang 2 meter dan 8 kekalahan berturut-turut, dapat dilihat bahwa ketinggian ini telah menjadi titik balik bagi sebagian besar pemain. Titik titik titik. Zhang Yu juga datang ke permainan lagi. Dapat dikatakan bahwa begitu dia muncul, dia segera menarik perhatian semua pemain di lapangan, dan pada saat yang sama penonton di samping bersemangat untuk menyemangatinya, semua orang hanya punya satu ide. Apakah Zhang Yu masih akan bersikeras menggunakan metode lompat gunting untuk menantang ketinggian 2 meter dan 08 yang tidak dapat dilompati oleh sebagian besar pemain dengan gaya punggung? Di mata semua orang, jika Zhang Yu bersikeras menggunakan metode lompat gunting kali ini, itu akan setara dengan mengangkat siswa tertinggi di dunia lebih dari 4 cm, yang merupakan hal yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Untuk acara lompat tinggi, selama mencapai hasil terbaik dunia, menambah ketinggian 2 cm setiap kali telah sangat meningkatkan kesulitan. Seperti Zhang Yu, yang meningkat 4 cm setiap kali, dan meningkat beberapa kali bolak-balik, itu tidak pernah terjadi. Begitu banyak orang ingin tahu apakah dia dapat terus menantang 2 meter dan 8 kali keberhasilan kali ini. Titik titik titik. Fan Yang, apakah menurutmu Zhang Yu akan terus menggunakan lompat gunting untuk menantang ketinggian 2 meter dan 8? Saya tidak bisa menjawab ini. Sebenarnya, dari sudut pandang yang lebih dapat diterima, sungguh berlebihan jika setiap kali menaikkan rekor dunia 4 cm. Saya harap dia bisa menggunakan lompatan belakang yang lebih umum. Karena itu, saya pikir Zhang Yu memiliki kemampuan untuk memengaruhi medali. Namun, saya harus mengatakan bahwa Zhang Yu adalah pemain yang tidak dapat diprediksi. Apapun hasilnya, saya percaya bahwa operan lompat tinggi ini jelas merupakan permainan penghargaan. Saya bahkan lebih gugup saat Anda mengatakan itu. Saya selalu berpikir dia bisa melompati. Ayo, Zhang Yu, titik titik titik. Dengan perhatian semua orang, Zhang Yu mempersiapkan semuanya dengan baik, lalu mulai perlahan, diikuti oleh akselerasi, tiba-tiba bergeser di depan zona lepas landas, dan akhirnya melompat untuk menyelamatkan diri. Dapat dikatakan bahwa dia melompat keluar dari perhatian semua orang. Ketinggian yang tak terbayangkan masih menggunakan metode lompat gunting untuk melompati palang. Titik titik titik. Seluruh penonton melihat pemandangan yang luar biasa ini, dan teriakan kembali terdengar. Meskipun banyak orang merasa bahwa Zhang Yu mungkin akan menggunakan lompat gunting untuk menantang ketinggian ini lagi, tetapi karena 2 meter 18 sudah merupakan ketinggian yang luar biasa, banyak orang merasa bahwa Zhang Yu tidak mungkin melompatinya. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat Zhang Yu melompatinya, mereka tetap berteriak dengan gembira. Saat ini hampir semua orang memikirkan sebuah adegan. Apakah Zhang Yu menantang garis yang lewat dengan lompat gunting? Sejujurnya, menggunakan lompat gunting untuk menantang 2 meter 10, banyak orang berpikir bahwa itu luar biasa hanya untuk memikirkannya, karena ini telah melampaui standar tertinggi yang dapat digunakan manusia untuk menyeberang dengan kaki mereka. Setelah Zhang Yu keluar dari lapangan, hampir semua atlet menatapnya dan bertanya-tanya bagaimana remaja yang tidak terlalu muda dapat memiliki kemampuan melompat yang begitu kuat. Jika dia dapat mencapai final lompat tinggi malam ini, maka dia dan Lou Xiaobai akan saling berhadapan. Saya tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Bagi mereka yang memikirkan hal ini, hampir semua pemain secara kondisional telah melihat master pertama dari acara lompat tinggi provinsi.
Dia telah menjadi juara kompetisi lompat tinggi Provinsi Dongxing selama bertahun-tahun berturut-turut. Dia telah berpartisipasi dalam pertandingan nasional 2 kali dan semuanya memasuki babak final. Orang pertama di provinsi tersebut yang melompat tinggi, Lou Xiaobai. Wajah Lou Xiaobai damai, dan dia tidak dapat melihat ekspresi aneh dari luar, tetapi hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Sebagai pemain juara kompetisi lompat tinggi pertandingan Provinsi Dongxing, dapat dikatakan bahwa dia telah dikejar. Tetapi tidak pernah terlampaui. Lou Xiaobai tahu bahwa dia telah melewati masa keemasan lompat tinggi. Mungkin dia akan meninggalkan lingkaran setelah pertandingan provinsi. Tentu saja, akan ada pemain generasi baru untuk menggantikannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia bersedia menyerahkan kejuaraan. Meskipun Lou Xiaobai adalah pemain yang relatif tua, status kompetitifnya masih berada pada level terbaik dalam karir kompetitifnya. Dikatakan bahwa gelombang mundur sungai yang mendorong gelombang maju, tetapi itu tidak berarti bahwa ujung gelombang depan harus didorong ke bawah di pantai. Lou Xiaobai terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus menggunakan gelar terakhirnya untuk mengakhiri karirnya di lompat tinggi dengan sempurna, dan tidak pernah membiarkan siapapun menantang posisinya sebagai penguasa di provinsi tersebut. Bahkan seorang jenius super, tidak mungkin, ... Hou Yimin mengeluh. Zhang Yu adalah seorang atlet dengan bakat lompat yang sangat tinggi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa waktu latihannya terlalu singkat. Saya percaya jika ia diberi lebih banyak waktu, ia dapat memiliki kemampuan untuk menantang rekor dunia yang sebenarnya. Apakah ini rekor dunia? Pan Weiye tersenyum dan berkata, sepertinya masih jauh. Saya harap Zhang Yu bisa mencapai ketinggian berikutnya, dan pertama-tama menentukan kualifikasi akhir untuk lompat tinggi malam. Lebih baik Jiantong dan Zhang Yu bisa mencapai final. Itu akan lebih sempurna, Ni Tao berkata dengan penuh harap. 2 meter dan 80 sudah merupakan hasil terbaik dari latihan Jiantong. Dia ingin melewati 2 meter dan 10, hanya untuk menantang batasnya sendiri. ... Lompatan menakjubkan Zhang Yu, berhasil meningkatkan hasil terbaik pribadi dan domestik dari metode lompat gunting. Sekali lagi dinaikkan 4 cm, hingga ketinggian 2 meter dan 0,8. Saya harus mengatakan bahwa ketinggian ini sudah merupakan ketinggian yang mengejutkan dunia. Saya hanya mendengar bahwa seseorang dapat menaikkan rekor dunia beberapa sentimeter. Saya belum pernah mendengar ada orang yang telah menaikkan rekor dunia sebanyak itu. Meskipun itu adalah rekor dunia yang dilebih-lebihkan, itu juga merupakan batas manusia, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh orang biasa. ... Lompatan gunting Zhang Yu yang mengagumkan berhasil mencapai 2 meter 80. Atlet berikutnya harus terus menantang 2 meter 80. Karena ketinggian telah menjadi titik balik. Bagi para pemain di lapangan, sebagian besar pemain telah jatuh ke ketinggian ini. Termasuk banyak master tingkat provinsi yang belum pernah melompat, lagi pula, hanya ada 8 pemain di final. Dapat dilihat bahwa standar ini tinggi, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditantang oleh pelompat tinggi biasa. Giliran kedua Su Jiantong segera muncul, dan baginya, 2 meter 80 adalah yang terbaik pribadinya. Jika dia gagal pada lompatan kedua, dia takut tekanannya akan lebih besar, jadi lompatan ini sudah menjadi yang sangat penting baginya. Su Jiantong menarik napas dalam-dalam dan berdiri lagi. ... Ayo Jiantong. Zhang Yu yang duduk di samping tiba-tiba berkata. Su Jiantong berterima kasih kepada Zhang Yu karena mengangguk untuk memberi semangat, lalu datang ke pinggir lapangan dan menunggu. Gilirannya untuk bermain setelah rekan satu tim provinsi saat ini gagal melakukan lompatan kedua. Saat itu, Su Jian mengira Zhang Yu dapat melewati 2 meter dan 8 dengan rentang, dan dia tidak dapat berhenti di ketinggian ini dengan menggunakan metode lompatan gaya punggung yang lebih sederhana. Tidak, saya harus melewati 2 meter dan 8. Setelah Su Jiantong diam-diam memompa dirinya sendiri, dia datang ke pinggir lapangan dan berdiri sampai wasit memberi isyarat bahwa dia dapat memulai permainan. Dia melakukan gerakan teknis yang relevan di kepalanya lagi, diikuti dengan menyesuaikan ritme pernapasan, perlahan-lahan berakselerasi, dan bergegas ke zona lepas landas. Lakukan lompatan. Ketika Su Jiantong terbang di atas mistar gawang, refleks terkondisi membuat gerakan tindak lanjut yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia merasa bahwa dia melakukan gerakan ini dengan sangat lancar, dan itu harus diharapkan. Su Jiantong mendarat di tanah, berguling-guling, mengikuti kepalanya ke atas,
melihat Mister Gawang melesat beberapa kali, dan akhirnya memulihkan stabilitas. Su Jiantong berteriak kegirangan, meskipun kali ini hanya 2 meter dan 8, tetapi dia dapat melompat keluar dari yang terbaik pribadinya dalam kompetisi ini, telah membuktikan kemajuannya yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sangat puas. Setelah keberhasilan Su Jiantong, banyak pemain berikutnya menantang dan gagal secara berurutan, dan bahkan banyak yang lainnya gagal dalam 3 lompatan. Sebagian besar dari mereka tidak melewati ambang batas 2 meter dan 08 hingga akhir putaran lompatan uji. Hanya selusin pemain yang memiliki kualifikasi untuk menantang dan melewati langkah berikutnya, yang dapat dianggap sebagai entry terakhir ke dalam daftar kuasi 8 orang yang bersaing untuk putaran final untuk membuat dampak akhir. Mister Gawang disesuaikan dengan ketinggian yang paling penting untuk melewati pertandingan oleh wasit, 2 meter dan 10. Sebagai garis akhir dari kompetisi lompat tinggi hari ini, tinggi ini dapat dikatakan bahwa selain Lou Xiaobai dan Liu Kaige di antara pemain veteran tingkat tinggi provinsi, ada tingkat ketidakpastian tertentu bagi pemain yang tersisa. Pemain yang melakukan 3 lompatan di babak terakhir permainan, memimpin di babak ini, jangan melihat tingginya yang hanya bertambah 2 cm, tetapi bagi banyak pemain, ini sudah merupakan tinggi tertinggi. Hampir seperti yang diharapkan, para pemain sebelumnya gagal melakukan tembakan, dan berakhir dengan kesal. Segera pemain yang telah melewati babak kedua dari babak sebelumnya. Dia dalam suasana hati ketika giliran Su Jiantong. Sayangnya, bagaimanapun, 2 meter dan 10 telah melampaui batas tinggi mereka sendiri. Ini bukan lagi tantangan baginya untuk bermain secara normal, dia harus bermain melampaui level. Ketika datang ke permainan level super, adalah mungkin untuk melakukannya selama pelatihan normal. Umumnya, dalam kompetisi formal seperti itu, sulit untuk berhasil menantang karena faktor internal dan eksternal seperti stres, lingkungan, dan kondisi fisik. Berat, Su Jiantong menyesuaikan ritme pernapasan lagi, mulai berakselerasi dan bergegas ke zona lepas landas, lompatan seumur hidup. Sayangnya, dia menggosok Mister Gawang selama fase pendakian, dan saat Mister Gawang mendarat, dia gagal melompat pertama. Di pinggir lapangan, Pan Wei dan yang lainnya menggelengkan kepala saat melihat ini. Bagaimanapun, Su Jiantong tidak berhasil menantang selama latihan bersama tim, dan sekarang kegagalannya dapat dimengerti, tetapi jika tantangan berikutnya terus gagal, dia mungkin harus berhenti melewati pertandingan. Dapat dikatakan bahwa hasil ini juga sangat disesalkan bagi Su Jiantong, yang hanya selangkah lagi dari grid. Dengan wajah yang sama, Su Jian kembali ke area kontestan, duduk lemah di kursi. Sebenarnya, dia sudah merasakannya saat pertama kali mencoba melompat. Jangan melihat 2 meter dan 10, itu hanya 2 cm lebih tinggi dari 2 meter dan 8, tetapi 2 cm ini, yang sudah menjadi batasnya sendiri. Kemungkinan membuat rekor tertinggi di final pertandingan provinsi menjadi sangat rendah. Zhang Yu melirik Su Jiantong, yang memiliki beberapa ekspresi di sampingnya, dan tersenyum. Jiantong, apa masalah utama selama pertandingan tadi? Su Jiantong berpikir sejenak dan berkata, masih belum cukup untuk lepas landas. Saya selalu merasa bahwa dorongan pedal terakhir telah mencapai batas, membuat saya tidak dapat melompat lebih tinggi. Zhang Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya, masalah utama Anda adalah tubuh Anda bergoyang saat lepas landas. Tidak ada cara untuk menstabilkan pusat gravitasi sepenuhnya, jadi Anda tidak dapat menambah daya dorong dengan mengayuh sepenuhnya. Saya sarankan Anda mencobanya. Tarik napas 2 kali sebelumnya dan tahan napas Anda. Saat lepas landas, sesuaikan napas dan pusat gravitasi tubuh agar meningkat secara serempak. Saya yakin efeknya akan jauh lebih baik saat itu. Benarkah? Su Jiantong mendengar ini lebih dulu, matanya berbinar, tetapi kemudian dia mengikutinya. Sepertinya metode lompatan lawan dan Zhang Yu benar-benar berbeda. Apakah saran orang lain benar-benar membantu Anda? Memikirkan hal ini, saya sedikit malu dan berkata, Zhang Yu, bukannya saya tidak percaya padamu. Anda juga tahu bahwa kedua metode lompatan kita benar-benar berbeda. Saran Anda, bukankah Anda hanya menggunakan metode lompatan gunting? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, masalah utama Anda adalah kelemahan langkah terakhir, dan yang paling kuat dari metode lompatan gunting adalah langkah terakhir dan penyesuaian pusat gravitasi. Menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tautan ini.
Berbeda, saya sarankan Anda lebih baik mencoba saran saya di lompatan berikutnya. Jika Anda menyentuh pintu, Anda dapat menantang garis yang lewat di lompatan terakhir. Meskipun sudah terlambat, agak berbahaya untuk mencoba keterampilan baru. Tetapi jika Anda ingin berpartisipasi dalam final, maka dengan mengandalkan keterampilan sebelumnya, saya khawatir tidak ada banyak harapan. Saya mungkin juga mencoba metode saya, mungkin ada kesempatan. Su Jiantong mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, Zhang Yu benar. Jika dia terus mematuhi metode lompatan sebelumnya, dia takut akan sulit untuk mencapai permainan tingkat super. Kalau begitu, dia mungkin juga mencoba saran Zhang Yu, mungkin itu benar-benar berhasil. Memikirkan hal ini, Su Jiantong memutuskan untuk mencoba saran Zhang Yu, dan kemudian buru-buru terus berkonsultasi dengan Zhang Yu tentang detailnya, berharap untuk menjadi sempurna dan berjuang untuk mendapatkan tempat di malam hari. Liu Kaige menantang 2 meter dan 8 kali di babak terakhir, jadi kali ini dia bermain di tahap tengah dan akhir. Dapat dikatakan bahwa dia juga menunggu dengan sedikit cemas. Bagaimanapun, berlutut di sana itu buruk, tetapi kuncinya adalah kakinya tidak nyaman, jadi dia melihat dia berada di lapangan, dia bergegas untuk bersiap-siap untuk pertandingan. Lao Liu, lompat dengan baik, berjuang untuk final malam ini dan terus berlutut dalam kompetisi. Suara Zhang Yu tiba-tiba datang. Ketika Liu Kaige mendengar pengingat jahat Zhang Yu, dia tiba-tiba teringat bahwa jika dia melewati garis passing, bukankah dia akan tetap berlutut di final pada malam hari sampai akhir final? Anda tahu, karena cuaca dingin di malam hari, penonton yang menonton pertandingan tidak sesedikit siang hari. Jika Anda berlutut sepanjang jalan untuk berpartisipasi dalam permainan, itu akan menjadi lebih malu. Liu Kaige mengira ada sedikit rasa kesal di hatinya, lalu dia langsung merasakannya. Sepertinya ini adalah obat tetes mata yang diberikan Zhang Yu, si bocah nakal, untuk mengganggu mentalitas permainannya dan membiarkan dirinya menantang dan gagal di final malam ini. Zhang Yu, dasar bajingan kejam. Liu Kaige ingin memperjelas tujuan lawan, dan menatap Zhang Yu dengan ekspresi marah, berkata, Zhang Yu, apa tujuan anakmu? Jangan pikir aku tidak tahu. Katakan saja padamu, aku tidak akan menyerah pada final di malam hari. Aku ingin memberitahumu, bahkan jika aku berlutut, aku bisa mengalahkanmu. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, oh, kamu bisa berpikir begitu, aku yakin. Benar, aku lupa mengingatkanmu bahwa ada lebih banyak orang yang menonton final di malam hari, kalau ada saudara atau teman yang datang untuk menghiburmu. Jangan pergi dan menelepon mereka untuk menjelaskan terlebih dahulu, jangan membuat orang tidak tahu situasi saat itu, berpikir bahwa apa yang terjadi pada lututmu di rumah tidak baik menyebabkan kesalahpahaman. Kamu benar, hehehehe. Liu Kaige sangat marah mendengar perkataan Zhang Yu, tetapi saat ini wasit mendesaknya untuk memulai permainan segera setelah waktu akan dimulai. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap tajam ke arah Zhang Yu dan datang ke pinggir lapangan untuk bersiap melakukan operan. Babak pertama lompat uji. Meskipun orang-orang Liu Kaige tampaknya siap untuk pertandingan, mentalitas mereka belum siap. Karena pada saat ini pikirannya terus menunjukkan apa yang baru saja dikatakan Zhang Yu. Untuk mengetahui final di malam hari, orang tuanya, pacar, dan beberapa teman harus menonton TV langsung. Bukankah akan sangat memalukan jika saya berlutut sepanjang jalan untuk berpartisipasi dalam pertandingan? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan di hati saya. Semakin Liu Kaige berpikir, semakin mudah tersinggung, semakin dia merasakan lubuk hatinya. Hasil dari memainkan permainan dengan mentalitas ini dapat dibayangkan. Liu Kaige kembali ke area pemain dengan ekspresi kehilangan dan terus berlutut. Pertandingan di dua grup AB dimainkan secara bersamaan, dan para pemain di grup A bermain lebih stabil. Dalam kompetisi lompat dan grid pertama, dua orang di grup A telah berhasil menantang grid dan memimpin untuk memasuki final malam. Lou Xiaobai bermain sebelum Zhang Yu, dan akhirnya melewati garis passing dengan mudah. Dengan cara ini, 3 orang di grup A telah memasuki daftar 8 orang final malam. Grup B belum melewati garis passing sampai giliran Zhang Yu lagi. Liu Kaige masih iri dengan niat Zhang Yu untuk memberimu obat tetes mata selama permainannya sendiri. Kali ini dapat dianggap sebagai kesempatan. Tentu saja, dia harus membalas dendam dengan cepat. Dengan keras,
Zhang Yu. Anakmu baru saja mendapat keberuntungan beberapa kali yang lalu. Kali ini kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Aku katakan kamu akan gagal kali ini. Zhang Yu Wenyan melirik Liu Kaige dan tertawa. Liu Kaige, daripada memikirkan hasilku, lebih baik kau pikirkan urusanmu sendiri. Jangan lupa, itu hanya siaran TV di siang hari, tetapi sepanjang malam. Pada saat siaran langsung, saat itu, kau masih harus memikirkan pose apa untuk berlutut daripada mengambil foto. Hehehehe, setelah itu, aku naik ke panggung dengan tawa bangga. Semua orang di sekitarnya melihat tatapan aneh ini pada Liu Kaige, yang sedang sekarat, dan dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa saling bertarung, tetapi dia harus menamparnya di masa lalu. Kali ini Liu Kaige aku tidak tahu apa sihirnya. Begitu Zhang Yu keluar, penonton sekali lagi mendengar tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Sebagai pemain tuan rumah lokal dan orang dari perlombaan yang lewat saat ini, aku harus mengatakan bahwa popularitas Zhang Yu telah melampaui master pertama Lou Xiaobai di provinsi itu. Semua orang di dalam maupun di luar lapangan berspekulasi apakah Zhang Yu akan terus menggunakan lompatan gunting untuk menantang garis passing, dan jika rekor dunia lompatan gunting saat ini digunakan sebagai standar, 2 meter dan 10 sudah melampaui manusia telah melompat hingga batasnya. Sekarang hanya tergantung pada apakah Zhang Yu dapat menaikkan seluruh batas ke level yang tidak dapat ditantang oleh siapapun dalam beberapa dekade mendatang atau bahkan ratusan tahun. Zhang Yu datang ke pinggir lapangan untuk berdiri dan mengambil 2 langkah lagi ke titik run-up daripada sebelumnya. Ketika dia mengangkat tangannya untuk bersiap, penonton kembali ke keadaan diamnya. Sangat gugup. Fan Yang, apakah menurutmu Zhang Yu dapat menantang operan kali ini? Entahlah, semoga saja dia bisa berhasil. Padahal, saya sudah sering menyelenggarakan lomba lompat tinggi, dan kali ini tidak ada yang segugup ini. Zhang Yu sudah mulai berakselerasi, berlari, beberapa langkah terakhir, lompat. Zhang Yu masih menggunakan metode lompat gunting, tetapi kali ini dia lebih jauh dan melompat lebih tinggi, tetapi dia sedikit tergesek ketika melewati mistar, dan mistar tiba-tiba mulai bergoyang. Hampir semua orang menahan napas, menatap mistar yang menggantung karena takut akan jatuh seperti ini. Zhang Yu sudah jatuh di atas matras saat ini. Jika dia tidak bisa jatuh, dia akan mencatat final lompat tinggi putra pertandingan provinsi dengan lompat gunting. Jika mistar jatuh, itu membuktikan bahwa Zhang Yu telah mencapai batas tinggi metode lompat gunting. Saya khawatir jika saya terus berpegang pada metode lompat gunting, itu tidak mungkin untuk menantang keberhasilan. Maka saya hanya bisa mengganti pelompat-lompat. Hukum bekerja. Namun, berapa level lompatan Zhang Yu? Sejujurnya, hanya sedikit orang yang tahu sekarang. Jika levelnya tidak bagus, Niuren ini akan gagal di final lompat tinggi, yang merupakan kekalahan terbesar dalam pertandingan ini. Oleh karena itu, sebagian besar orang di dalam dan luar lapangan berharap agar palang tidak jatuh. Mereka semua ingin melihat Zhang Yu di final malam ini. Zhang Yu melangkah dari matras saat palang tidak stabil, pada saat yang sama mengangkat tangannya untuk berpose dalam posisi menang, dan pada saat yang sama palang berangsur-angsur stabil. Wasit di pinggir lapangan juga merasa lega, dan mengibarkan bendera putih yang menandakan bahwa hasilnya sah. Penonton berteriak kaget saat melihat ini. Petik 2. Fan Yang, apakah kamu melihatnya? Zhang Yu berhasil. Dia melewati garis passing dengan lompatan gunting, dan berhasil di final lompat tinggi putra malam ini. Sangat mendebarkan, palang hampir jatuh. Harus kukatakan, Zhang Yu adalah atlet, berbakat dengan keberuntungan dan kekuatan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Harus dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan terlebih dahulu, dan kemudian sedikit keberuntungan. Jika kamu memiliki keberuntungan dan tidak memiliki kekuatan, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk mengguncang mistar gawang. Adalah baik untuk mengatakan bahwa kamu tidak ingin menghadapinya secara langsung. Hehehe, kesimpulan Zizen cukup masuk akal. Tetapi bagaimanapun, lompatan gunting Zhang Yu sejauh 2 meter dan 10 hasil domestik terbaik. Sebagai pendamping rekor dunia resmi, dalam beberapa dekade, saya khawatir tidak mungkin ada yang akan menantang kesuksesan. Mengapa kamu mengatakan itu? Meskipun saya bukan seorang olahragawan, saya juga tahu bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan kapan rekor dunia dipecahkan oleh siapapun. Mungkin pemain lain yang lebih kuat akan segera muncul dan Zhang Yu akan segera dipecahkan.
Apa hasil terbaik di dunia nyata? Petik 2. Meskipun kamu dapat mengatakan itu, tetapi masalah utamanya adalah bahwa lompatan gunting Zhang Yu bukan lagi lompatan arus utama, dan telah sepenuhnya dihilangkan. Meskipun ini agak tidak pantas, tidak seorang pun seharusnya seperti Zhang. Saya sangat membosankan, saya bersikeras berlatih metode lompat yang sudah lama dihindari. Kalau punya banyak tenaga, lebih baik pakai saja lompat gaya punggung. Toh, rekor dunia lompat gaya punggung adalah batas manusia yang sebenarnya. Itu lebih representatif, bukan? Ternyata begini, tapi bagaimanapun, kita tetap harus memberi selamat kepada Zhang Yu karena berhasil masuk ke babak final malam ini. Dan juga menciptakan penampilan terbaik domestik dan pribadi dari metode lompat gunting. Mengenai rekor dunia, saya yakin bahwa Zhang Yu akan memiliki kesempatan setelah cukup lama. Bagaimanapun, dia masih muda. Zhang Yu melewati garis passing dan menjadi pemain keempat yang mencapai final lompat tinggi malam ini. Sebagian besar pemain yang tersisa menantang dan gagal melewati garis passing. Dapat dikatakan bahwa banyak pemain di lapangan juga menemukan bahwa meskipun teknik lompat tinggi mereka jauh lebih maju daripada Zhang Yu, mereka telah menguasai metode lompatan tingkat lanjut dan masih tidak dapat melewati garis passing. Dapat dilihat bahwa bakat melompat Zhang Yu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pada putaran kedua tes passing, seorang pemain di grup B berhasil melewati lompatan kedua, menjadi pemain kelima yang mencapai final. Segera itu adalah penampilan kedua Su Jiantong. Sebagai salah satu pemain tuan rumah, penampilannya tentu saja mendapat sorak-sorai dari penonton, tetapi itu masih jauh lebih buruk daripada tingkat tsunami Sanho saat Zhang Yu bermain. Su Jiantong juga tahu bahwa popularitasnya tidak dapat melebihi Zhang Yu, jadi dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dia memutuskan untuk lebih bersemangat dalam permainan. Su Jiantong datang ke lapangan, dan pada saat yang sama, mengulangi saran yang diberikan Zhang Yu kepadanya, terutama serangkaian detail sebelum lepas landas, sedangkan untuk gerakan tembakan dan pendaratan, pada dasarnya tidak ada perubahan. Meskipun itu hanya penyesuaian kecil baginya sekarang, bagaimanapun juga, itu mengganggu ritme latihannya sebelumnya, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Pan Weiye melihat bahwa Su Jian membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri dari biasanya, dan merasakan kegugupannya, berkata, lompatan Jiantong sangat penting. Jika lompatan ini tidak memungkinkan, saya khawatir hanya ada sedikit harapan untuk melewati 3 lintasan. Sekarang, Nitao berkata, tidak mungkin. Latihan terbaik Jiantong tahun ini hanya 2 meter dan 80. Dia memiliki penampilan terbaik 2 meter dan 80 sebelumnya. 2 meter dan 10 hanya menantang rekornya sendiri. Sulit dibayangkan. Hou Yimin berkata, Su Jiantong dari tim Anda juga seorang pelompat tinggi yang sangat berbakat. Tidak termasuk Zhang Yu, indikator fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat baik di antara para pemain seusianya. Sekarang dia masih muda dan saya percaya akan ada masa depan perkembangan yang lebih besar. Petik 2. Pan Weiye dan Nitao mengangguk bersamaan ketika mereka mendengar ini. Penting untuk diketahui bahwa Su Jiantong dipilih untuk tim provinsi karena potensi pribadinya. Situasi ini sebenarnya tidak umum di antara para pelompat tinggi. Yu dia mungkin orang kedua. Su Jiantong melirik waktu permainan dan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mulai bersiap untuk lompatan kedua. Su Jiantong menyesuaikan ritme napasnya, perlahan-lahan berakselerasi, dan bergegas ke zona lepas landas sesuai dengan ritme yang disebutkan oleh Zhang Yu. Kali ini, dia menahan napas secara berbeda pada langkah terakhir. Kali ini, seperti yang diinstruksikan Zhang Yu, dia mengempis terlebih dahulu, dan terus menarik napas untuk menaikkan pusat gravitasinya saat mengayuh, dan pria itu perlahan terbang. Su Jiantong merasa bahwa dia tampaknya melompat lebih tinggi dari biasanya kali ini, tetapi ini hanya perasaan. Apakah itu benar-benar lebih tinggi dari biasanya atau tidak mungkin untuk dipastikan sekarang. Tentu saja, karena dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak memikirkannya selama pertandingan sekarang, Su Jiantong terbiasa melakukan kombinasi gerakan tembakan silang di udara, dan kemudian mendarat di atas matras. Su Jiantong mendongak sambil membalikkan badan, dan melihat bahwa mistar gawang tampaknya tergores olehnya sendiri dan bergetar, tetapi tidak jatuh. Su Jiantong berdoa dengan tergesa-gesa, berharap agar mistar gawang tidak jatuh. Tetapi yang membuatnya kecewa, setelah beberapa detik bergetar,
Mister Gawang akhirnya jatuh dengan suara jengkel di antara penonton. Lompatan kedua gagal, Su Jiantong merasa sangat tertekan. Sayang sekali, Su Jiantong baru saja lewat. Saya sangat gugup tadi. Tampaknya Su Jian masih sedikit lebih beruntung daripada Zhang Yu. Zhang Yu juga menyentuh tiang tadi, tetapi dia tidak kehilangannya. Pan Weiye berkata dengan menyesal, nasib Jiantong terlalu buruk. Hanya sedikit kurang untuk masuk ke final. Ni Tao tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Keberuntungan juga merupakan statistik penting bagi para atlet. Namun, Jiantong dapat mencapai situasi ini sekarang, dan itu sudah bermain di level super. Su Jiantong kali ini, Hou Yimin berkata, mengerutkan kening, dan berkata, kelihatannya sedikit lebih kuat daripada mengayuh di masa lalu. Mengapa kamu berkata begitu? Pan Weiye mendengar matanya berbinar. Hou Yimin berkata, langkah terakhir Su Jian dengan beberapa lompatan sebelumnya tampaknya tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi dia mendapat ketinggian yang terbatas. Kali ini berbeda, langkahnya sangat kuat, dan dia melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Aneh, setelah begitu banyak lompatan percobaan, kebugarannya seharusnya berkurang, bagaimana dia bisa lebih kuat? Lao Hou, apakah menurutmu kualifikasi final menginspirasinya? Apakah dia bermain di level ekstra? Itu mungkin. Bagaimanapun, potensi manusia tidak terbatas. Aku ingat ketika pertama kali melewati lintasan, aku sangat bersemangat saat itu. Tapi bagaimanapun, aku sedikit yakin tentang lompatan Su Jiantong berikutnya. Sekarang, haha, aku bisa yakin jika kamu berkata begitu. Kupikir Jiantong tidak punya banyak harapan kali ini. Ternyata dia masih punya kesempatan. Hebat, Meskipun Su Jiantong gagal dalam tantangan ini, dia lebih percaya diri dari sebelumnya, karena setelah instruksi Zhang Yu, efek lepas landasnya memang jauh lebih baik. Aku percaya bahwa lain kali dia mencoba melompat, dia punya kesempatan untuk melewati lintasan. Setelah permainan berakhir, Su Jiantong bergegas ke Zhang Yu dan terus mencari bimbingan ahli untuk lompatan berikutnya. Liu Kaige juga melewati lompatan kedua. Setelah gilirannya, dia bangkit lagi. Baiklah, bagaimana kamu mengatakan bagaimana cara berlutut di final agar terlihat rendah hati? Suara Zhang Yu terdengar lagi. Ketika Liu Kaige mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba menoleh. Benar, posisi seperti apa yang harus kulakukan saat berlutut di final agar tidak ketahuan orang lain? Memikirkan hal ini, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh, dia benar-benar menangkap rencana licik Zhang Yu lagi, dan mentalitasnya yang sudah disesuaikan menjadi kacau lagi. Liu Kaige menoleh ke arah mata Zhang Yu dan meludahkan ludah. Petik 2, lihat aku, kau seharusnya lebih memikirkan permainan dan tidak terlalu banyak berlutut. Zhang Yu berkata tanpa malu-malu. Liu Kaige tidak dapat mengatakan apapun kepada Zhang Yuqi, dan hanya bisa muncul kembali dengan marah. Hasilnya bisa dibayangkan, lompatan kedua gagal. Zhang Yu melihat lompatan kedua Liu Kaige gagal, tentu saja, dia tersenyum licik dengan wajah yang baik. Di antara pemain berikutnya, seorang pemain di grup B berhasil melewati lompatan kedua, jadi 6 orang sebelum dan sesudahnya memiliki tiket ke final. Garis yang lewat juga sampai ke lompatan terakhir faktanya, saat ini bagi pemain yang belum melewati garis, sekarang adalah lompatan. Jika kali ini gagal lagi, pemain yang tampil baik di babak sebelumnya mungkin masih memiliki kesempatan untuk lolos dengan poin kecil, sementara yang lain harus menerima nasib eliminasi. Bagaimanapun, peluang untuk keluar dengan skor kecil hanya dapat berlaku tanpa semua orang melompati. Jika final diisi oleh 8 orang, tidak akan ada lagi kemungkinan untuk lolos, jadi bagi banyak orang lompatan ini akan menjadi lompatan terakhir mereka di pertandingan provinsi ini. Kedua kelompok pemain memulai lompatan terakhir dari garis yang lewat pada saat yang sama, tetapi harus mengatakan bahwa untuk pemain yang tersisa, ketinggian 2 meter dan 10 terlalu tinggi, yang telah melampaui hasil terbaik pribadi banyak pemain, jadi beberapa pemain sebelumnya, tanpa kecuali, semuanya gagal dalam tantangan, menunjukkan bahwa mereka benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal pada pertandingan provinsi ini. Lompatan terakhir Su Jiantong juga secara resmi dimulai dengan kesalahan berturut-turut dari pemain sebelumnya. Pada saat ini, Su Jiantong benar-benar meninggalkan gangguan di hatinya. Otaknya terus mengulang teknik lepas landas yang diajarkan oleh Zhang Yu.
Dia tahu bahwa ketika wasit mengingatkannya bahwa dia bisa memulai permainan, dia menepuk wajahnya dengan tenang dan melihat lompat tinggi. Bagi Sujiantong, 2 meter dan 10 adalah ketinggian yang belum pernah ditaklukkannya. Jika dia ingin memasuki final lompat tinggi malam ini, dia harus membuat rekor baru dalam lompatan ini. Tetapi memecahkan rekor Anda sendiri dalam permainan formal tidak semudah berpikir. Sujiantong mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penonton, dan dia akan memulai. Penonton di stadion juga kembali tenang. Bagaimana mengatakan bahwa Sujiantong adalah salah satu pemain tuan rumah, sebagian besar penonton dari kota Zhonghai masih berharap untuk melihat situasi kebahagiaan ganda muncul, jadi penonton juga tenang, menunggu Sujiantong melakukan lompatan penting ini. Sujiantong mengulang semua detail sebelum lompatan di kepalanya, diikuti dengan perlahan-lahan berakselerasi ke depan, bergegas menuju zona lepas landas sesuai dengan ritme lepas landas yang tak terhitung jumlahnya di otak, dan Sujiantong melompat ke atas dengan satu kaki. Ketika Sujiantong perlahan-lahan naik ke atas, perasaannya tentang lompatan sebelumnya muncul lagi. Tampaknya dia merasakan lompatannya, dan rasa ritmenya bahkan lebih baik daripada lompatan sebelumnya, sehingga ketika dia melewati tembakan, dia sendiri perasaan pendakian belum sepenuhnya berakhir. Sujiantong tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Setelah melewati tembakan, itu adalah kombinasi aksi pendaratan yang mulus, yang berguling setelah mendarat. Ketika dia melihat ke atas kepalang di rangka tiang, penonton bersorak. Rekan-rekan Sujian mengobrol sebentar, hanya untuk menemukan bahwa mistar gawang tampaknya tidak bergerak sama sekali, sehingga dia seharusnya tidak menyentuh mistar gawang ketika dia mengopernya. Wasit di pinggir lapangan juga mengibarkan bendera putih saat ini, yang menunjukkan bahwa hasil Sujiantong sah dan tantangan serta operannya berhasil. Sujiantong melompat dengan gembira dan berteriak kegirangan. Lagi pula, baginya untuk menciptakan skor terbaik pribadinya dalam permainan formal, tidak ada yang lebih menarik baginya. Di pinggir lapangan, tim pelatih kota Zhonghai dan beberapa pemain juga saling berpelukan dengan gembira. Lagi pula, bagi kota Zhonghai, tidak ada yang memasuki tahap akhir lompat tinggi dari pertandingan provinsi selama bertahun-tahun. Kali ini sebenarnya, Grand Slam memasuki 2 orang sekaligus, dan itu tidak mungkin dibayangkan sebelumnya. Sujian berjalan turun dari lapangan dengan penuh semangat, datang ke area pemain dan Zhang Yu memberikan tos untuk merayakan. Yang lain mungkin tidak tahu bagaimana mereka baru saja melompati 2 meter dan 10, tetapi Sujiantong sendiri tahu bahwa jika Zhang Yuzai tidak pada saat kritis, dia tidak boleh memecahkan rekor untuk memasuki final malam ini, jadi Zhang Yu sangat bersyukur di dalam hatinya. Karena Sujiantong menjadi pemain ketujuh yang melaju ke final, bagi para pemain yang tersisa, peluang lolos dengan poin kecil menjadi semakin tipis. Perlu bertarung dengan keterampilan nyata untuk memastikan kesempatan kualifikasi terakhir. Segera, lompatan terakhir Liu Kaige di takdir terakhir juga tiba. Liu Kaige menggosok kakinya yang mati rasa dan berdiri lagi untuk mempersiapkan permainan. Faktanya, Liu Kaige tidak pernah berpikir bahwa dia akan berjuang untuk garis umpan kecil sebelum bergabung. Anda harus tahu bahwa hasil terbaiknya tahun ini telah mencapai 2 meter 2020, mengatakan bahwa dia telah lolos untuk menantang Lou Xiaobai. Sebelumnya, Liu Kaige berpikir bahwa dia tidak perlu lagi menjadi orang kedua yang berusia 10.000 tahun dalam lompat tinggi provinsi. Dia bahkan dapat menarik saingan terbesarnya Lou Xiaobai dari altar di pertemuan olahraga ini. Siapa yang bisa memikirkan dirinya sendiri sekarang? Bahkan 2 meter dan 10 tidak dapat melompat 2 kali. Berbicara tentang keadaan ini, saya masih ingin menantang Lou Xiaobai. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Tapi, ini bukan untuk menyalahkan dirimu sendiri. Itu semua salah bajingan itu. Liu Kaige memikirkan hal ini dan menoleh ke Zhang Yu karena dia sangat malu hari ini karena bocah nakal Zhang Yu. Zhang Yu melihat Liu Kaige menggertakkan giginya dan menatap dirinya sendiri, diikuti oleh senyum, yang ingin merangsangnya beberapa kata dengan dingin. Liu Kaige tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan dia pasti menjadi pucat, karena dia gagal dalam 2 lompatan sebelumnya karena Zhang Yu sengaja memberinya obat tetes mata. Kali ini, jika dia terus mendengarkan omong kosong Zhang Yu, bukankah dia akan gagal? Jadi dia buru-buru menutup telinganya dengan refleks terkondisi dan berkata, jangan dengarkan atau dengarkan. Wang Badian, Jing, hehehehehe. Orang-orang di sekitarnya mendengar ini sejenak.
Kemudian Qi tersenyum. Sebenarnya, orang-orang ini tahu bahwa Liu Kaige tidak dapat ditemukan oleh Zhang Yu sekarang, dan jelas bahwa kesulitan Liu Kaige untuk menemukan Zhang Yu sebelumnya hanya mencari masalahnya sendiri. Zhang Yu tersenyum tanpa rasa malu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih mengalihkan pandangannya dan sepertinya sedang memikirkan hal lain. Tentu saja, Liu Kaige tahu bahwa semua orang di sekitarnya menertawakan dirinya sendiri, tetapi dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana orang lain menertawakannya, tidak ada yang lebih memalukan daripada berlutut di sana untuk berpartisipasi dalam permainan. Sekarang dia hanya ingin melewati garis passing dan pergi ke final malam. Dan mengalahkan Lou Xiaobai dan Zhang Yu di final membuat semua orang tahu bahwa mereka adalah kaisar lompat tinggi Provinsi Dongxing dalam beberapa tahun ke depan, dan orang-orang hanyalah batu loncatan mereka. Liu Kaige datang ke lapangan, meninggalkan pikiran di dalam hatinya, mengambil semua tindakan teknis yang sudah jelas di dalam hatinya, dan melewati pikirannya lagi. Dia sekarang memiliki 2 meter dan 10 pasang sebagai titik awalnya, jadi itu tidak akan pernah berakhir. Liu Kaige mengikuti dengan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia siap untuk memulai, dan para penonton terdiam. Liu Kaige terus bermeditasi dengan ritmenya sendiri, perlahan-lahan berakselerasi, lebih cepat dan lebih cepat, ketika dia menginjak ritme terakhir ini, ketika berencana untuk lepas landas.